Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tegar Dwi Ferdian, NIM 1262072031118 akan menjelaskan materi dari kelompok 7 sampai 12, yaitu langsung saja dari kelompok pertama yaitu kelompok 7 yang memiliki judul perencanaan kurikulum. Jadi perencanaan kurikulum pendidikan Islam adalah sebuah usaha menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan, utamanya yang berkaitan dengan kurikulum, mencakup komponen intinya, yaitu tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Kemudian merencanakan usaha yang akan mewujudkan apa yang sudah direncanakan dengan optimal. Kemudian karakteristik kurikulum pendidikan Islam, yaitu perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. Karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan, serta kebutuhan dasar manusia. Dan perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif, yang mempertimbangkan dan mengkoordinasi unsur esensial belajar mengajar efektif. Kemudian perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan anti-individual siswa, untuk membantu siswa tersebut menuju kehidupan yang kondusif. Tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi tentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat. Rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkret agar dapat digunakan dalam pengembangan rencana kurikulum yang spesifik. Jika tidak, persepsi yang muncul kurang jelas dan kontradiktif. Dan prinsip-prinsip perencanaan kurikulum. Jadi perencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman-pengalaman para siswa. Perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses. Dan perencanaan kurikulum mengandung keputusan tentang berbagai isu dan topik. Perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok. Perencanaan kurikulum dilaksanakan pada berbagai tingkat level. Perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Kemudian saya akan menjelaskan dari kelompok 8, perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tenaga pendidik adalah personil di lembaga pelaksanaan pendidikan yang melakukan salah satu aspek atau seluruh kegiatan atau proses pendidikan. Kemudian fungsi perencanaan dalam SDM dilihat dari kedudukan sebuah rencana. Hal ini penting karena rencana membimbing ke arah yang sukses. Dengan rencana kemungkinan lembaga melakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Rencana mengharuskan manajer untuk menetapkan tujuan lembaga. Rencana memungkinkan dilakukan pengawasan secara efektif, sedangkan tujuannya untuk melaksanakan tugas-tugas pada masa-masa yang akan datang dan memastikan bahwa kegiatan perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian langkah-langkah dalam melakukan perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu tahap persediaan, tahap pelaksanaan, rencana, tahap evaluasi. Kemudian saya akan menjelaskan dari kelompok 9, yaitu perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik adalah memikirkan jauh ke depan secara matang tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah. Yang direncanakan adalah hal-hal yang harus dikerjakan berkenaan dengan penerima peserta didik sampai dengan pelulusan peserta didik. Langkah-langkah perencanaan peserta didik diantaranya yaitu analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi peserta didik, penempatan peserta didik, dan pencatatan dan pelaporan peserta didik. Beberapa pendekatan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penerimaan peserta didik yaitu pendekatan formal, pendekatan sosial, pendekatan kultural, pendekatan rasional profesional, dan pendekatan ideologis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan peserta didik berbasis sekolah yaitu sensus sekolah, ukuran sekolah dan kelas, serta kelas yang efektif. Kemudian saya akan menjelaskan dari kelompok 10 yaitu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang mencakup analisis kebutuhan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, serta pengembangan alat evaluasi dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tujuan perencanaan pembelajaran dimaksudkan supaya dapat mencapai perbaikan pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran.
Perancangan pembelajaran haruslah didasar pada hasil identifikasi dan analisis tentang semua variabel yang mempengaruhi belajar. Ada 3 variabel yang mempengaruhi belajar, yaitu kondisi pembelajaran, metode pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Kemudian dari kelompok 11, perencanaan sarpras. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses perencanaan upaya pembelian, penyewaan, peminjaman, penukaran, daur ulang, rekondisi atau rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Perencanaan yang baik yang bisa menjawab 5W1H dalam rancangan tersebut sehingga keberadaannya dapat membantu menentukan tujuan dan menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, di mana pengelola sarana dan prasarana pendidikan harus tetap memegang prinsip, syarat, dan tahapan-tahapan dalam merumuskan perencanaan sarana prasarana pendidikan. Tujuan perencanaan sarpras pendidikan Islam ialah mampu menunjang dalam menetapkan hasil akhir, menempatkan rancangan serta menentukan tindakan, mengurangi ketidakjelasan, mampu menjadikannya sebagai pegangan untuk melaksanakan pengamatan pengelolaan serta evaluasi supaya aktivitas itu dapat berlangsung dengan baik, serta dapat dimanfaatkan untuk memberikan perubahan seperlunya. Kemudian dari kelompok 12, perencanaan biaya pendidikan. Perencanaan biaya pendidikan merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber dana dan mengidentifikasi tujuan dengan menganalisis alternatif untuk mencapai sasaran yang diinginkan, agar tidak terjadi efek samping yang banyak merugikan pihak sekolah. Kemudian tujuan dari perencanaan biaya pendidikan ini sendiri adalah untuk menghindari hal-hal yang memungkinkan terjadinya dalam proses pendidikan. Kemudian prinsip perencanaan biaya pendidikan meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.